ini adalah sumur keramat ya. Awal abad ke-20 banyak orang butuh air, kemudian menerobos daerah ini dan sangat dijaga atau dikelilingi oleh prajurit-prajurit militer Belanda waktu itu. Jadi karena diamankan gitu ya. Dan satu lagi ketika Jepang atau Nippon masuk, ini juga sangat dijaga. Karena waktu itu ada kabar simpang siur bahwasanya Nippon atau Jepang itu mencari sumber mata air untuk disisipi racun. Iya. Gitu. Memang boleh dibilang bahkan sumur tertua yang dibikin untuk publik di Indonesia gitu ya. Karena waktu itu tuh barengan di Semarang, di Batavia, di Gresik itu dibuat sumur. Tapi yang berhasil cuma yang di sini nih. Kalau kamu tanya satu tempat yang menyenangkan di pesisir utara Pulau Jawa, tentu Kota Lama Semarang adalah salah satunya. Bahwa Didi Kempot pernah menangis menunggu janji kekasihnya di Pelabuhan Tanjung Mas sudah cukup kok kalau jadi pertanda kalau kawasan ini bukan sembarang kawasan. Bangunan dan infrastruktur kota zaman kolonial masih berdiri, meninggalkan beragam pertanyaan dan refleksi buat kita. Halo semua, aku Wike Capri, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk keliling kawasan Kota Lama Semarang sambil belajar satu hal. Kawasan Kota Lama sejak dulu nggak bisa dipisahkan dari air. Entah itu air tawar, air payau, air banjirop, hingga air mata. Air adalah sumber kehidupan dan Kota Lama menyimpan cerita sejarah panjang air di Semarang. Aku bakal ditemani dua orang. Yang pertama ada Mbak Nila. Mbak Nila adalah expert ahli soal air. Beliau adalah Direktur Amerta Institute dan sedang akan launching buku 181 tahun penyediaan air di Kota Semarang. Dan yang kedua ada Om Hao. Teman-teman semuanya pasti udah ngerti siapa Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Tapi kali ini kita ngajak ngobrol Om Hao dari keahliannya yang lain yang mungkin belum banyak yang tahu, yaitu sejarah konstruksi, sejarah infrastruktur. Let's explore Kota Semarang, sat-set, das-des. Sekarang kita bertiga ini lagi ada di Taman Sri Gunting ya, di Kota Lama. Belakang kita ada Gereja Bledug Immanuel. Di sini juga dulu sampai sekarang sih masih ada didirikan sumur pertama kali, sumur artesis pertama kali yang ada di Indonesia gitu, sumur tertua bahkan. Masih ada sekarang sumurnya. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana untuk lihat sumurnya seperti apa. Tapi sebelum ke sana kita ngobrolin dulu nih, kenapa kok bisa ada sumur di Kota Lama di Semarang ini. Mungkin ke Mbak Nila dulu. Iya. Jadi kan Kota Lama ini dulu memang pusat kegiatannya Belanda ya. Nah, terus sumur yang tadi Mbak Wike sebutkan itu memang boleh dibilang bahkan sumur tertua yang dibikin untuk publik di Indonesia gitu ya. Karena waktu itu tuh barengan di Semarang, di Batavia, di Gresik itu dibuat sumur. Tapi yang berhasil cuma yang di sini nih. Kenapa? Yang keluar airnya gitu. Yang keluar airnya cuma di sini, dan waktu itu dia dibawa pakai pipa sampai ke ini lurus. Di situ ada jembatan Berok. Nah, di situ ada reservoir ditampung, nanti warga bisa ambil air di situ. Jadi ini sumur pertama yang memang warga, termasuk warga lokal Bumi Putra itu boleh ngambil air. Sebelumnya sumur-sumur udah banyak, tapi ya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Berarti dulu sebenarnya ada penyediaan air bersih itu khusus buat masyarakat kolonial aja gitu, buat pribumi belum ada, dan ini adalah sumur pertama yang bisa diakses publik gitu ya. Nah, kalau boleh tahu dari sisi sejarahnya nih Om Hao, kenapa sih waktu itu pemerintah Belanda sampai menginisiasi untuk ini penyediaan air bersih pakai sumur untuk publik gitu? Ada apa? Ya, jika melihat kawasan Kota Lama ini pada masa lampau ya, kawasan ini kan memang satu areal sentral yang mewadai seperti halnya untuk kegiatan militer, kemudian ekonomi, sosial, politik, semua ada di sini menjadi satu kesatuan. Ya, karena Kota Lama ini sendiri kan berkembang di abad ke-16, tetapi mengalami banyak perubahan
itu dapat ke 17 hingga 18. Karena permasalahan dari Kota Semarang pada waktu itu adalah masalah air bersih dan juga cemaran-cemaran yang mempengaruhi sistem drainasi dan higienisasi waktu itu, akhirnya diputuskan juga di tempat ini dibangun sumur artesis. Dengan tujuan utama sebenarnya adalah untuk kepentingan militer. Gitu. Utamanya sebagai penyediaan air bersih buat militer. Untuk militer. Tempat kita berdiri ini, Taman Sri Gunting, disebutnya pada waktu itu adalah parade split. Apa itu? Jadi tempat untuk berkumpul apel kegiatan militer, untuk latihan baris berbaris, untuk keperluan-keperluan militer, dan memang satu sentral pengambilan airnya itu di sumur ini gitu. Jika tempat ini ataupun kawasan Kota Lama ini tidak ada sumber air bersih, maka seperti kita ketahui akan timbul banyak problematika. Ya, selain itu penyakit, kemudian masalah keseharian. Karena pemerintah kolonial Belanda melihat bahwasanya warga Bumi Putra waktu itu menggunakan satu kanal atau satu sungai itu untuk satu kegiatan MCK. Macam-macam gitu ya. Itu. Waktu itu memang mulai tumbuh kesadaran juga dari orang-orang Belanda ya, bahwa kalau mereka tok yang bersih itu nanti efeknya nggak akan bisa luas gitu ya. Jadi emang harus bersih itu sama-sama gitu. Makanya terus mereka mulai bangun air yang bisa diakses sama warga lokal gitu ya. Karena ya nanti merekanya bersih tapi yang lain nggak bersih gitu kan, juga balik-baliknya ke mereka lagi. Jadi ini terus mulai ada kesadaran bahwa ya air itu memang harus universal aksesnya gitu ya. Semua itu ya sekarang kan jadi hak asasi manusia juga air gitu. Letak sumur artesis ini nggak terduga-duga, persis di tengah-tengah antara tong sampah dan toilet umum. Hampir setengah bagian permukaan sumur terpotong pagar sebuah hotel. Nggak ada ciri-ciri khas sumur tua dan bersejarah sama sekali. Ini kita akhirnya sampai di sumur artesis tertua yang dibangun 1840. Masih ada di sini. Tentunya ini menjadi sumur percobaan yang berhasil. Dan sempat terjadi satu case ya ketika awal abad ke-20, banyak orang butuh air, kemudian menerobos daerah ini dan sangat dijaga atau dikelilingi oleh prajurit-prajurit militer Belanda waktu itu. Jadi ini aset karena paling diamankan penting gitu ya. Dan satu lagi ketika Jepang atau Nippon masuk, ini juga sangat dijaga. Karena waktu itu ada kabar simpang siur bahwasanya Nippon atau Jepang itu mencari sumber mata air untuk disisipi racun. Iya. Gitu. Ini sebetulnya sangat bersejarah ya, bukan cuma untuk Semarang tapi untuk Indonesia gitu. Karena waktu itu berbarengan gitu dari kurun waktu sekitar 10 tahun mereka coba membangun sumur gitu di beberapa lokasi, ada di Batavia, ada di Gresik gitu, tapi yang berhasil ini gitu. Jadi dibangun 1840, 1841 airnya udah bisa dimanfaatkan. Satu lagi ini adalah sumur keramat ya, sumur keramat di mana dikeramatkan di sini ibarat kata orang itu ada yang berdoa ketika ini setelah kemerdekaan. Dan juga diambil untuk jamasan pusaka. Ada orang yang datang ke sini mengambil ini untuk merontokkan penyakit non medisnya, misalkan terkena penyakit guna-guna, santet pelet lah kembangannya itu. Ada juga yang datang ke sini untuk mandi bersih diri, itu ada. Karena sumur ini dikeramatkan sebab usianya yang sudah cukup tua. Menjadi satu pemahaman secara budaya spiritual, sesuatu hal yang sudah tua pasti memiliki tuah atau khasiat tersendiri. Gitu. Jadi memiliki air berkah lah, boleh dibilang demikian. Jadi ini selain bersejarah juga keramat sumurnya ini. Dan nggak pernah sat atau nggak pernah kering, terus airnya tawar terus di tengah lokasi yang banyak air payau. Ya. Sayang banget sih sumur yang sangat bersejarah, sumur artesis yang harusnya bisa jadi kebanggaannya Kota Semarang dan warga Semarang, jadi agak terlupakan seperti ini gitu. Di salah satu sudut Kota Lama ini ada satu gedung yang tampak sudah tak pernah dipakai beraktivitas selama berpuluh-puluh tahun. Terbengkalai, mungkin itu definisi yang cocok. Padahal gedung ini punya cerita sejarah penting soal air minum di Semarang. Buat yang belum tahu,
Gedung itu dulu milik perusahaan NV Mineral Water Fabric Haigia alias pabrik air minum Haigia. Perusahaan ini dibangun tahun 1901 dan dimiliki oleh orang Belanda bernama Hendrik Friedrich Dilema. Pertanyaannya, kok bisa ada pabrik air minum Belanda di sini? Apa latar belakang sejarahnya? Apakah ada kaitannya dengan wabah penyakit yang melanda Semarang waktu itu? Dan juga ketimpangan antar warga lokal dan Belanda soal akses air bersih. Di Semarang dan beberapa kota besar lain di Indonesia banyak wabah kan, taber lah, kolera, disentri gitu. Nah di situ mulai muncul kesadaran pentingnya air bersih gitu, dan air bersih ya harus buat semua. Waktu itu kan sini memang masih banyak banget rawa-rawa, Mbak. Orang tuh datang ada rawa-rawa, dibangun rumah di situ gitu. Jadi memang air bersihnya minimalis banget gitu ya. Nah itu terus, nah untuk yang penduduk Eropa itulah bikin air kemasan air itu sebagai salah satu cara untuk menyediakan air bersih ya, terutama untuk wilayah yang ada di dalam Beteng di Kota Lama ini. Kalau dulu sih proses pembangunannya kayak gimana sih Om Hao? Iya, sebenarnya kalau kita mencermati tentang Haigia ya, atau NV Mineral Water Fabric maskapai, itu sebenarnya salah satu ini ya Mbak ya, modelnya kayak penyalahgunaan, masuk itu juga salah satu hal gitu. Apa penyalahgunaan dalam arti apa nih? Komersil. Oke. Oh iya, air untuk airnya, komersial iya, ya? Iya, sebenarnya ini memang ditujukan kan untuk kepentingan politik, militer yang utamanya militer ya, atau juga boleh diakses oleh Bumi Putra, tetapi tidak boleh mendekat langsung, sehingga seperti yang disampaikan Mbak Nila itu diberikan pipa dan reservoir untuk mengambil di luar kawasan kolonial ini. Karena ketika orang masuk sini itu kawasannya elit. Ring satu ya? Ring satu, nggak boleh sembarangan pada waktu itu. Namun kebijakan memang diberikan untuk pemenuhan terhadap masyarakat Bumi Putra itu agar mereka pun juga sehat. Karena kontak fisiknya ini setiap hari sangat dekat. Gitu. Seperti halnya kita ketahui ada, kalau disebut ya seperti babu, jongos, itu kan sebutan-sebutan untuk ART pada waktu itu. Kalau mereka sakit, tuan nyonyanya pun juga takut gitu. Sehingga diberikan sarana air itu air bersih. Namun munculnya pabrik ini sebenarnya kan pabrik ini tidak hanya mengolah air mineral dalam kemasan, tetapi juga sirup atau strop, atau itu seperti limun di situ produksinya. Jadi air mineral ini dikemas dengan harga yang eksklusif dan hanya dinikmati oleh orang Eropa. Ring satu itu. Ring satu. Okay. Gitu. Jadi hanya bisnis, perputaran bisnis itu yang sering ada gitu. Hal ini juga terpicu ketika di awal abad ke-20 memang banyak sekali genangan-genangan air ataupun kanal yang sudah tercemar dikonsumsi oleh warga Bumi Putra. Gitu. Jadi ada ketimpangan pada waktu itu. Ini menarik banget ya, dari akses air, sumber air minum itu kita bisa melihat ketimpangan yang ada, termasuk tadi ternyata air kemasan itu ditujukan agar ring satu ini minum dengan air bersih yang udah higienis tentu saja. Iya. Tapi yang berada di luar itu ya tetap menggunakan air dari bawah tanah, air artesis itu tadi. Ada cerita-cerita lain nggak sih terkait dengan hal itu? Maksud saya mungkin warga Belanda, emosinya warga Belanda waktu itu bagaimana? Karena kan gimana, oke, itu warga pribumi, tapi mereka punya jongos, punya babu yang juga orang Indonesia, orang pribumi gitu. Iya, tentunya beberapa yang bekerja di lingkup kolonial ya, itu aman. Aman, berbeda dengan mereka yang menjadi buruh ya, di pabrik atau apa sangat terbatas. Oh, itu ada strata pekerjaan ya? Iya, mereka yang ikut Belanda itu aman berkata gitu. Tetapi di sini juga kebutuhan dari air bersih itu juga dipersiapkan untuk parade itu tadi. Jadi parade pekan raya kolonial atau kolonial tentostelling gitu. Hal ini parade apa itu? Pameran. Jadi pameran bisnis sebenarnya. Pameran bisnis yang cukup besar karena Hindia Belanda ingin menunjukkan ini negara jajahanku itu makmur gitu. Kerajaan Belanda itu ingin menunjukkan pada dunia bahwa komoditas ekspornya oke, kemudian rakyat-rakyatku makmur di balik itu ya. Dan juga seperti
komoditas ini ya tani atau perkebunan itu juga makmur, tapi bisnis itu masuk di sini. Jadi seperti pakan raya kalau sekarang kayak PRJ lah gitu. Itu sangat luar biasa, sehingga menjelang dibukanya pekan raya itu air itu semakin eksklusif lagi. Karena kenapa? Karena ini menjamu banyak orang yang datang. Jadi harus memiliki kepentingan dan mereka pun harus memiliki surat ketika akan mengakses air itu. Nggak sembarangan. Gimana nih dapat surat untuk akses air? Maksudnya seperti apa? apa? Harus memiliki satu kepentingan. Jadi misal ada orang tujuanmu untuk apa ke sini? Misal mengambil beberapa liter untuk keperluan kesehatan, mereka akan dikasih. Tapi misal untuk keperluan yang tidak jelas atau dikomersilkan lagi atau seperti reseller, itu sangat tidak boleh. Karena sangat eksklusif dan mengingat Kota Semarang ini sangat kekurangan sekali air bersih, gitu. Dan sumur yang artesis yang ada di sini pun juga menjadi saksi pada waktu itu untuk kepentingan dari Tenton Sterling selama 3 bulan itu. Dan ini juga ada kesenjangan sosial gitu, di mana yang ditampilkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sangat megah, tetapi di bawah penderitaan masyarakat Bumi Putra. Sehingga Suwardi Suryaningrat menulis salah satu artikel Als ik een Nederlander was, seandainya saya orang Belanda, gitu. Dimana orang Belanda sudah berpesta-pesta, tapi di bawah penderitaan rakyat, bawah penderitaan kaum Bumi Putra, gitu. Jadi yang haus-haus sudah biar di sana ditutup gitu, biar orang nggak tahu tamu-tamu yang datang. Ini mereka megah, jadi dijamu dengan minum-minuman, termasuk sirup, setrup, limun, minum air ngambil sepuasnya. Sementara gitu. Menangis untuk butuh air, bahkan tangisan air mata dari warga pribumi atau Bumi Putra itu membasahi tanah gitu. Karena saking banyaknya ya? Iya. Boleh dibilang paradoksnya seperti itu pada waktu itu, bahkan mereka mengharap air hujan itu turun untuk diminum. Kasus wabah itu kan sebenarnya sudah menjadi sesuatu hal yang horor ya, karena ketika masuk ke dalam rumah sakit itu memang sangat penuh dan mereka semuanya tidak bisa tertampung, satu-satu tidak bisa terobati, dan dengan paramedis termasuk obat-obatan yang sangat terbatas. Termasuk ini ya mungkin rasa jijik dari warga kelas 1 itu juga memuncak waktu itu, karena ketika mereka keluar rumah tidak hanya mencium bau comberan atau saluran-saluran yang mampet. Bau ini? Iya. Pertama itu, kemudian juga di beberapa rumah yang terisolir, yang tertutup, bau jenazah atau mayat. Karena ketika sakit keras, kemudian terlambat untuk ditangani atau mendapatkan obat, atau dibawa ke rumah sakit yang terlambat, mereka meninggal sampai berhari-hari nggak ada yang mengevakuasi. Nggak ada yang ngurusin gitu ya? Nggak ada yang membumikan gitu ya? Karena seperti yang disampaikan Mbak Nila tadi, angka mortalitas dengan natalitas lebih tinggi mortalitas. Seperti halnya beberapa tahun inilah kasus merebaknya COVID-19 yang kemudian lahan untuk pemakaman itu sangat terbatas. Waktu itu pun sama, karena lebih sederhana lagi ya, nggak ada ambulan, bawanya ini bagaimana, dan ini bawanya cuma menggunakan gerobak-gerobak itu jenazah. Karena jika ini tidak dibawa akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya turunannya. Ada beberapa yang mereka tergeletak di emperan toko, di pinggir jalan, di bawah pohon, disusul juga beberapa hewan-hewan pun itu juga ya. Binatang-binatang itu pun juga sama gitu. Kalau saya ngebayangin dengan banyak kematian itu jadi kesannya horor banget ya, makanya kemudian tambah rasa nggak aman. Secara visual dan juga penciuman ini yang menusuk loh waktu itu. Kalau saya melihat ada beberapa orang Eropa itu naik kereta itu, maksudnya kereta kuda, sampai muntah-muntah di pinggir jalan, nggak kuat dengan itu, dan mereka sangat menghindari sekali berpegangan, misalkan sedang naik kereta, kemudian ada orang Bumi Putra dengan koreng di tubuhnya memohon-mohon, mereka sangat takut ini, bahkan roknya itu digunting itu biar ini lepas gitu, karena sangat ditakutkan itu. Sehingga ini menjadi satu laporan banyak tertulis, kalau sekarang mungkin jurnal ya, yang mengisahkan penderitaan dari warga ataupun kesenjangan ini pun berbalik mengintimidasi mereka. Bahkan makan daging pun nggak enak akhirnya seperti itu. Terbawa dari masalah simpel ya, kurangnya pasokan air bersih atau gitu. Kondisi itu sampai berapa lama ya? Memang ini memakan beberapa waktu tahun, tapi tidak cukup lama, karena setelah itu ada beberapa permasalahan yang bisa diatasi, seperti mereka ingin menyediakan ledeng juga ya Mbak sebenarnya ya.
ingin menyediakan ledeng, jadi boleh dibilang ini kan kualitas A, mereka akan berikan kualitas B-nya dengan mengalihkan air sulingan, Mbak, gitu. Dan dari ini memang secara berangsur diimbangi juga dengan penataan sistem drainase dan pemindahan beberapa sektor-sektor utama itu ke daerah yang lebih aman. Salah satunya kawasan yang awalnya menjadi stasiun kereta api dan juga kantor dari NIS waktu itu, dipindah ke stasiun Tawang dan satunya ke Lawang Sewu. Gitu. Yang karena Wijen tadi yang ya. Wijen tadi ya, karena lokasinya sudah di rawa-rawa. Dan ini juga dikulturkan ataupun disatukan dalam satu kawasan agar dapat mengontrol warga waktu itu seperti apa. Gitu. Di kawasan Kota Lama juga terdapat stasiun kereta api bernama Stasiun Tawang. Stasiun penuh kenangan, kata banyak orang sih gitu. Tapi apa hubungannya Stasiun Tawang dengan air yang jadi topik obrolan kita kali ini? Ya, Stasiun Semarang Tawang ya, ini pertama kali dibuka itu tanggal 1 Juni 1914. Dan stasiun ini menyambut tamu-tamu yang datang ke kota Semarang untuk menghadiri kolonial Tenton Styling. Apa itu? Atau Pekan Raya Pameran Kolonial. Jadi memperingati atau bentuk dari perayaan 100 tahun kemerdekaan Kerajaan Belanda atau negeri Belanda dari Prancis. Di mana pada tahun 1814 Napoleon Bonaparte kan menyerah di Waterloo. Hal ini yang membuat kemudian tanah Jawa kembali ke Belanda setelah dikuasai Prancis dan Inggris. Gitu. Dan ini memang besar sekali. Perhelatannya itu sangat luar biasa, bahkan dalam acara Tenton Styling itu digelar di satu tanah milik seorang Taipan, Oi Tiong Ham, salah satu raja gula yang memiliki 26 hektar, digelar di situ, menghabiskan dana kalau sekarang hampir 24 triliun. Wow, yang dihadiri hampir 600.000 lebih pengunjung yang dihelat selama 3 bulan. Itu pejabat top tier-nya Belanda semuanya waktu itu. datang ya, bahkan kalau tidak terjadi perang dunia, beberapa tamu dari Eropa datang. Bahkan ini internasional gitu. Dan selama 3 bulan, jadi dari tanggal 20 Agustus hingga 22 November 1914 itu kota Semarang ini dipilih karena memang pertama secara transportasi sangat mudah dijangkau, ada kereta api, ada pelabuhan. Terus industrinya, sektor industrinya juga cukup berkembang gitu. Namun di kota Semarang ini pun juga memiliki satu permasalahan, yaitu tentang air. Gitu. Kota Semarang sendiri bahkan jauh dulu sebelum ini dibentuk ya, di akhir abad ke-17 itu memang ini kita berdiri di atas rawa. Jadi kita bisa dibayangkan semula rawa kemudian dikeringkan untuk hunian ataupun untuk tempat tinggal, akan kembali ke rawa lagi. Bahkan stasiun Tawang ini sendiri itu sebenarnya stasiun relokasi di tahun 1914 itu, yang awalnya ada di sekitaran daerah Kemijen. Jadi di situ ada stasiun Samarang. Stasiun Samarang ini itu gabungan ada stasiun kereta api menjadi terminus jalur kereta api yang menghubungkan antara Semarang, Forstenlanden. Forstenlanden ini Jogja dan Solo, atau wilayah kerajaan yang ada di Jogja dan Solo. Karena berkembangnya waktu, wilayah yang semula dipakai kantor dan juga stasiun Samarang itu sudah tidak higienis dan sanitasinya buruk, termasuk serangan wabah malaria. Sehingga direlokasi di sini. Stasiun Semarang Nis kita sebutnya, Semarang Nis pada waktu itu belum Semarang Tawang, di split. Stasiun ada di sini, kemudian kantor itu ada di ujung jalan Pemuda sekarang, atau waktu itu namanya Jalan Bojongweh gitu, yang kita kenal dengan gedung Lawang Sewu. Banyak yang mengidentikan Lawang Sewu sebagai gedung horor dan mistis. Memang sih, dulu ada satu acara TV yang syuting uji nyali di sini dan bikin satu Indonesia ngeri kalau dengar nama Lawang Sewu. Tapi apa Lawang Sewu beneran horor? Gimana sih sejarah sebenarnya Lawang Sewu dan apa yang menarik dari sana? Gedung Lawang Sewu ini sebenarnya bangunan pertama itu sudah dibangun tahun 1863. Atau kita kenal ada gedung C yang lebih kecil. Itu tujuannya dulu untuk percetakan karcis atau tiket dan juga rumah tinggal untuk penjaga kawasan gedung rumah administrasi, dinas rumah ya. dinasnya.
Nah, di tahun 1904 dimulailah pembangunannya atau untuk gedung A. Gedung A ini selesai tahun 1907. Di Lawang Sewu juga ada sumur yang masih ada sampai sekarang. Kalau di Lawang Sewu ada 3 bangunan inti nih. Ya. Yang gedung B ini dibangunnya lebih cepat, 1916 hingga 1918. Jadi butuh waktu 2 tahun saja. Kenapa demikian? Karena menggunakan bahan-bahan lokal. Ya, jadi NIS itu berpikir dari ataupun belajar dari pengalaman pertama yang menelan biaya banyak dan waktu yang cukup lama. Dan bangunan yang kedua ini, gedung B ini menggunakan sistem teknologi beton bertulang. Jadi hanya memikul satu beban, jadi lebih cepat pembangunan. Nah, sumur itu tentunya diperuntukkan untuk memenuhi pasokan dari kantor itu, jadi lebih eksklusif. Jadi pasokan di sini lebih mengarah untuk keperluan air minum ya. Kemudian untuk mengairi setiap ini toilet yang ada di Lawang Sewu, dan jika kita cermati dalam pembangunannya toilet itu dibikin menjauh. Mereka ada di luar dari bangunan inti. Hal ini yang menandakan bahwa pemerintah kolonial atau orang Belanda itu sangat menjaga higienisasinya itu, sangat higienis dan juga sangat bersih gitu, karena dianggap toilet, WC ataupun lavatory itu sumber bibit penyakit. Mereka pun juga belajar dari kasus wabah-wabah itu. Sebagai kawasan pesisir, relasi Kota Lama dan pelabuhan tak terpisahkan. Pelabuhan Semarang yang legendaris itu jadi saksi ribuan kapal berlalu lalang, berlayar memindahkan hasil bumi Pulau Jawa ke berbagai negara. Kalau tentang pelabuhan, sebenarnya pelabuhan Semarang ini kan pertama ada di daerah Simongan, pelabuhan Semarang Lama, ataupun yang kita kenal di situ ada Gua Batu, yang ada kuil Sampokong sekarang. Iya. Tapi daerah Simongan ini karena mengalami pendangkalan dan kapal-kapal besar tidak bisa masuk, akhirnya dipindah ke daerah sekarang. Berarti itu dulu kawasan pecinan ya? Atau bukan? Kawasan pelabuhan sebenarnya. Pelabuhan. Ya, sungai yang sekarang itu lebih lebar dan lebih dalam. Nah, ini masuknya pintu gerbang ya, ataupun keluarnya misalkan ekspor impor itu dari pelabuhan ini semua. Bahkan di situ juga dilakukan seperti pembuatan kanal baru untuk lewat kapal-kapal atau perahu-perahu yang lebih kecil untuk membawa masuk ke dalam kota, termasuk pengerukan atau normalisasi kalau zaman sekarang. Karena paham sekali pelabuhan Semarang ini boleh dibilang hanya kalah dari pelabuhan yang ada di Batavia. Sehingga dibangun jalur kereta api karena untuk mengangkut hasil bumi dan juga komoditas ekspor itu dari pedalaman tanah Jawa yang ada di bagian tengah. Semarang ini sih memang kayak mengalami percepatan gitu ya Mbak ya, ketika itu barengan sama terusan Suez dibuka. Karena kan dengan dibukanya terusan Suez itu lama berlayarnya itu bisa sampai dikurangin sampai 45 hari. Jadi gak muter lagi ya? Jadi lebih langsung gitu. Terusan Suez dibuka, terus kereta api pertama di Indonesia juga di sini gitu kan. Terus kereta api gitu. Jadi memang Semarang ini mengalami percepatan gitu. Pelabuhannya jadi salah satu pelabuhan utama. Jadi Semarang udah jadi bagian dari globalisasi dari ratusan tahun yang apalagi lalu, tadi gitu. Gulanya nomor 2 produksi Gulanya, kualitas kita kayaknya sempet kayak nomor 1 segala gitu deh ya, ekspor gula dari sini. Karena tanahnya kan luas kan. Iya, gitu. gede banget. Jadi bisa diperluas lah ini perkebunannya. Gitu. Ya, ini memang setelah masuk politik liberal ya, setelah dihapuskan sistem tanah parsel 1870, tidak hanya Belanda, jadi Hindia Belanda terbuka untuk investor atau penanam modal dari Eropa untuk masuk. Bisa dibayangkan ada 40 lebih pabrik gula yang semua hasilnya itu berton-ton diangkut dengan kereta api, diturunkan di pelabuhan Semarang untuk disebar seluruh dunia. Sampai kemudian krisis Malaysia masuk tahun 1930, buntut dari flu Spanyol ya dan wabah-wabah itu. Gula yang semula ada 3 juta ton dikurangi separuh sehingga banyak yang kolaps. Itu. Oh, karena wabah-wabah itu tadi ya? Iya, salah satu sebab. Ini beruntun ya. Jadi masalah air bersih, kemudian masuknya penyakit, ternyata mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan juga politik.
jalan dari Taman Sri Gunting, perusahaan air minum IGEA, lalu ke Lawang Sewu, kemudian ke pelabuhan. Banyak cerita bagaimana kemudian air itu benar-benar jadi sumber kehidupan, dan ketika akses atau ketersediaan air itu terbatas, implikasinya bisa banyak banget ya. Iya. Jadi ke kesehatan, ekonomi, termasuk bisnis segala macam, dan dari yang sifatnya sangat lokal terbatas jadi implikasinya ke global juga. Tadi misalnya salah satunya adalah ekspor gula yang kemudian cuma tinggal separuhnya. Kalau dari Mbak Nila sama Om Hao, refleksinya apa sih dari tadi kita ngobrol beberapa waktu ini? Kalau saya akses air bersih gitu ya, yang memang kualitasnya standar lah, itu penting banget gitu ya buat semua gitu, karena dari situ itu bisa jadi dasar untuk kesehatan gitu kan, dan kesehatannya itu kesehatan bersama gitu. Jadi ya saya sangat mengharap sih pemerintah itu mau lebih memprioritaskan layanan air bersih gitu buat semuanya. Kalau Om Hao? Iya, belajar dari sejarah ya, tentunya kebutuhan air itu sangat vital, sangat utama, sangat penting, karena ini tentunya sesuatu hal yang kita konsumsi, yang setiap hari kita pergunakan, tidak hanya untuk MCK saja, tapi minum itu paling utama. Dan kita ini masih ada di masa pandemi juga, jadi kebutuhan air bersih itu sangat menjadi satu prioritas, ini yang pertama. Yang kedua, jika kita melihat ada satu rasa prihatin ya, satu situs sumur Artesis ini tidak dikelola dengan baik sebagai satu situs peninggalan bersejarah, karena dari sumur ini pun juga mengingatkan kita bagaimana peristiwa-peristiwa masa lampau itu terjadi dan mewarnai. Jadi menurut saya juga harus perlu plakat ya, cagar budaya, ataupun di sini ada sedikit tales and story tentang historinya itu seperti apa, agar orang tahu. Jadi tidak serta-merta menganggap ini hal sepele, atau bahkan nanti hilang dan tertimbun, dan kita tidak bisa menemukan bukti-bukti sejarah itu seperti apa. Nah, ini hanya sepele kalau orang lihat ini sumur, tapi ini kan sumur tua ya, yang memiliki satu rekam jejak yang lama dan sempat dikeramatkan juga gitu, dan dianggap sebagai satu aset, dan sampai hari ini masih berfungsi dengan baik. Ya, sepakat Mbak Wika, ya, kayak ini sumur ini perlu banget plakat gitu ya. Artinya kita pemerintah, warga itu mengakui, menghargai gitu ya, udah ngasih manfaat banyak banget gitu kan untuk warga Semarang. Ini nggak hanya sekedar sumur yang lokasinya ada di Taman Sri Gunting, tapi memiliki sejarah dan pengalaman relasi dengan warga sekitar itu udah bertahun-tahun ya, bahkan menyelamatkan dari wabah penyakit untuk kemudian bisa makin kronis gitu. Meski terlihat sebagai kawasan yang tak terlalu besar, menyusuri kota lama tak cukup sekali jalan. Perjalanan cerita kita kali ini mudah-mudahan jadi pembuka perjalanan teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk merawat sumber air yang ada di sekitarmu.